Shalom, saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini oleh kemurahan Tuhan, kita dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita menyembah Bapa kita di surga, di dalam roh dan kebenaran, di dalam Kristus dan Roh Kudus. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini
Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan baginya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Pada suatu hari setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, seorang dari murid-muridnya datang menghampiri Tuhan Yesus. Murid ini berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan oleh Yohanes kepada murid-muridnya. Tidak dijelaskan oleh Lukas seperti apa doa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya. Tetapi melalui ucapan ini setidaknya kita dapat melihat bahwa Lukas ingin menunjukkan Yohanes Pembaptis itu adalah sosok guru yang mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa. Setelah mendengarkan permintaan dari muridnya itu, Yesus menjawab mereka. Dia katakan seperti ini, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini dicatat di ayat 2 sampai ayat yang keempat. Yesus di sini mengajarkan mereka doa Bapa kami, seperti juga yang dicatat oleh penulis Matius. Setelah itu, ia menceritakan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya itu. Dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus menceritakan bahwa ada seseorang yang kedatangan tamu. Dan tamu ini adalah sahabatnya sendiri. Tetapi tamu itu datang di waktu yang tidak terduga, yaitu pada waktu tengah malam. Sesuai dengan tradisi pada zaman itu, adalah sebuah kewajiban bagi tuan rumah untuk menyambut dan juga melayani tamunya dengan baik. Jikalau ia lalai atau mengabaikan tamu yang datang ke rumahnya, maka akan ada rasa malu, apalagi yang datang adalah sahabatnya sendiri. Tetapi pada malam hari itu, dia tidak mempunyai apa-apa di rumahnya untuk dihidangkan kepada sahabatnya itu. Nah, keadaan itu memaksanya untuk pergi keluar dari rumah, sekalipun di waktu tengah malam. Dia teringat kepada rumah seorang sahabatnya,
dan dia hendak meminjam roti dari sahabatnya. Lalu dia pergi keluar dan dia hendak meminjam roti dari sahabatnya. Sesampai di rumah sahabatnya itu, pintu rumah sudah tertutup dengan rapat. Di dunia timur dekat kuno, pintu rumah selalu terbuka sejak pagi sampai sepanjang hari. Apabila pintu rumah sudah ditutup, itu artinya pemilik rumah tidak ingin diganggu. Hari itu sudah tengah malam, pemilik rumah tentu tidak ingin diganggu. Ia dan keluarganya ingin beristirahat, mau tidur. Dia tidak mau diganggu. Ternyata situasi itu tidak menyurutkan langkah orang tersebut untuk meminjam dan mendapatkan roti dari sahabatnya. Dia mengetok, dan dia terus mengetok pintu rumah itu. Ketukan pintu itu tidak henti-hentinya, dan akhirnya membangunkan pemilik serta seisi rumah yang ada. Penghuni rumah itu terganggu tidurnya. Dia pun bangkit, berdiri dan membukakan pintu. Di depan pintu dia sudah melihat sahabatnya berdiri di depannya, yang kemudian berkata kepada dia, "Adakah roti yang bisa dipinjamkan untuknya?" Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-7, "Masakan ia yang ada di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Masakan dia akan menjawab seperti itu?" Perkataan Tuhan Yesus ini bersifat retoris, artinya tidak perlu dijawab. Siapapun dalam keadaan seperti itu pada zaman itu, sekalipun sudah tengah malam, mereka akan bangun dan melayani tamunya. Tidak mungkin mereka mengabaikan. Andai kata permintaan itu ditolak, akan ada rasa malu, apalagi yang meminjam adalah sahabatnya. Andai kata permintaan itu ditolak, maka kejadian itu pasti akan terdengar oleh masyarakat di kampung itu, dan akan ada sanksi sosial terhadap orang yang tidak mau membukakan pintu dan memberikan pinjaman roti jikalau dia memiliki. Perhatikan ucapan Tuhan Yesus selanjutnya di ayat yang ke-8. Di sana Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, dia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya." Tuhan Yesus ingin menekankan kalimat, namun karena sikapnya yang tidak malu itu. Alkitab terjemahan bahasa Inggris juga menerjemahkan kata ini dengan istilah persistence atau boldness atau keberanian atau kegigihan, ketekunan. Jadi kita dapat mengartikannya karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, atau berani itu, atau tekun gigi itu, yang terus-menerus mengetok pintu dan tidak malu untuk datang ke rumah orang pada malam hari meminjam 3 buah roti. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, karena sikapnya yang tidak malu itu, maka sahabatnya itu memberikan pinjaman 3 roti kepada dia. Melalui perumpamaan ini setidaknya ada 2 hal yang Tuhan Yesus ingin sampaikan. Yang pertama, Tuhan Yesus ingin katakan, Allah itu baik. Kata Bapamu menunjukkan Allah itu baik dan kamu memiliki Bapa yang baik itu. Bapamu, kata Bapa ditambah akhiranmu. Yesus ingin katakan, kamu memiliki Allah yang baik itu. Jika seorang sahabat di dunia ini saja mau membantu walau dengan terpaksa,
terlebih lagi Bapamu yang di surga. Jika seorang bapa yang jahat saja tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Oleh karena itu Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepada anaknya kalajengking? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepadamu, kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, Roh Kudus di sini sesungguhnya yang ingin dijelaskan oleh Lukas adalah satu pemberian yang terbesar, yang terbaik kepada orang-orang percaya. Roh Kudus adalah roh yang diutus oleh Allah untuk menyertai, untuk menolong, untuk menguatkan, untuk menghibur orang-orang percaya di dalam penantiannya akan kesempurnaan keselamatannya saat dia berjumpa dengan Allah Bapa dan tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Jadi di masa-masa hidup manusia, secara khusus orang percaya yang penuh dengan permasalahan, kesengsaraan, kesusahan dan tekanan, Allah memberikan Roh Kudus untuk memelihara imannya, menjamin keselamatannya, dan memelihara hidupnya dari hari ke hari sampai dia bertemu dengan Allah Bapa. Ini adalah pemberian yang terbaik. Jikalau Allah memberikan yang terbaik, Roh Kudus, dan juga anaknya yang tunggal, masakan dia tidak akan mencukupkan dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita yang baik. Oleh karena itu, jikalau Allah itu baik dan kamu punya Allah yang baik itu, Tuhan Yesus ingin katakan, kamu harus berdoa. Harus datang kepada Tuhan. Harus mencari Tuhan. Harus minta kepada Tuhan. Harus mengetok pintu di hadapan Tuhan. Cari Tuhan. Ketoklah pintu. Mintalah kepadanya. Berdoalah dengan tekun. Dengan berani. Dengan gigih. Di hadapan Tuhan. Kita jangan menjadi orang Kristen yang tidak antusias berdoa kepada Tuhan. Kita jangan menjadi orang Kristen yang tidak mau gigih, tidak mau berjuang, tidak mau tekun berdoa dengan sungguh-sungguh. Pesan kedua yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita melalui perumpamaan ini. Jika engkau punya Bapa yang baik, berdoalah. Berdoalah dengan tekun gigih, dengan tidak jemu-jemunya, sebagaimana ditekankan kembali di Lukas pasal 18, bahwa orang percaya itu harus senantiasa berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ketekunan kita, kegigihan kita, keseriusan kita berdoa di hadapan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Mengapa? Sebab itu adalah wujud pengakuan iman kita dan rasa kebergantungan kita kepada Tuhan. Tentu saja Tuhan menjawab doa kita, bukan karena kita gigih, bukan karena kita berani, bukan karena kita tekun. Karena Tuhan menjawab doa kita seturut dengan kehendaknya, rencananya, dan juga hikmatnya. Akan tetapi sikap kita yang mau datang mencari, meminta dan berdoa kepadanya, menyatakan iman dan kebergantungan kita di hadapan Tuhan. Dan hal itu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sebagai Tuhan menjadi tempat di mana orang datang berdoa kepadanya. Sebagai anak Allah dan manusia,
dia mempraktekkan kehidupan doa yang begitu baik sekali. Sewaktu dia sendirian, dia berdoa. Sewaktu dia bersama-sama dengan muridnya dan orang-orang banyak, dia berdoa. Sebelum menikmati perjamuan, dia berdoa. Sebelum membuat keputusan, dia berdoa. Sebelum menyembuhkan, dia berdoa. Sesudah menyembuhkan, dia berdoa. Ketika melakukan kehendak Bapa, dia berdoa. Dalam setiap pengajarannya, dia berdoa. Termasuk doa Bapa kami. Yesus senantiasa berdoa. Yesus tekun berdoa. Sekalipun dia anak Allah. Dia berdoa. Melalui firman Tuhan, perumpamaan yang kita dengarkan pada hari ini, kita diingatkan, kita punya Allah Bapa yang baik. Tempat di mana kita bisa datang kepadanya dengan berani untuk berdoa. Yang dituntut kepada kita adalah, engkau harus tekun. Engkau harus gigih berdoa. Mari kita meneladani Tuhan Yesus yang tekun berdoa kepada Bapanya di surga, Bapa yang baik. Dan mari kita belajar dari murid-murid yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan ajarlah kami berdoa. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Tuhan mengerti. Kebaktian doa selesai. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semuanya. Amin.